melanjutkan materi kuliah Geostrategi Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita bahas tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional sebagai negara yang memiliki letak geografi sangat strategis, tidak menutup kemungkinan negara ini menjadi rebutan negara-negara lain dalam rangka mengembangkan pengaruh dan membangun kekuatan transnasional. Untuk mengantisipasi hal tersebut, bangsa Indonesia mengembangkan ketahanan nasional sebagai upaya menangkal terhadap pengaruh asing yang dapat menghancurkan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Ketahanan nasional mengandung arti kemampuan manusia untuk tetap memperjuangkan kehidupannya dalam rangka mempertahankan eksistensi dan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya. Setiap bangsa memiliki ketahanan nasional dengan cara mengembangkan dan mewujudkannya yang berbeda-beda sesuai dengan falsafah, budaya, dan pengalaman sejarah masing-masing negara. Bagi bangsa Indonesia, ketahanan nasional dibangun di atas dasar falsafah bangsa dan negara Indonesia yang telah lama hidup dan berkembang dalam kehidupan objektif bangsa Indonesia sebelum membentuk persekutuan hidup yang disebut dengan negara. Kemudian dalam proses pembentukan negara, nilai-nilai falsafah itu dirumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia dan secara formal yuridis ditetapkan sebagai dasar falsafah bangsa dan negara Indonesia yang disebut dengan Pancasila. Dalam hubungan dengan realisasi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, filsafat Pancasila merupakan esensi dari Stats Fundamental Norm atau pokok kaidah negara yang fundamental. Oleh karena itu, Pancasila merupakan pangkal tolak dari keseluruhan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk hukum dasar dan hukum positif lainnya. Dalam hubungannya dengan ketahanan nasional, dalam konsepsi dan seluruh pelaksanaannya harus memiliki landasan yuridis yang jelas. Atas dasar inilah maka landasan konstitusional atau landasan yuridis ketahanan nasional bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang bersumber pada dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Kita bahas yang pertama, konsepsi ketahanan nasional. Secara konseptual, ketahanan nasional suatu bangsa dilatar belakangi oleh antara lain, yang pertama, kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang kedua, kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara sehingga ia selalu mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya meskipun mengalami berbagai gangguan, hambatan, dan ancaman baik yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga, ketahanan atau kemampuan bangsa untuk tetap jaya mengandung makna keteraturan atau reguler dan stabilitas yang di dalamnya terkandung potensi untuk terjadinya perubahan atau the stability in the of change. Berdasarkan latar belakang konsepsi ketahanan nasional tersebut di atas,
Maka pada hakikatnya ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negaranya. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, membahayakan identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Berdasarkan pengertian dasarnya, maka sifat-sifat ketahanan nasional adalah yang pertama, mandiri. Mengandung pengertian percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Kemudian sifat ketahanan yang kedua adalah dinamis. Mengandung pengertian bahwa ketahanan nasional tidaklah tetap atau bisa mengikat atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta kondisi lingkungan strategisnya. Oleh sebab itu, upaya untuk meningkatkan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk mencapai kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Selanjutnya sifat ketahanan nasional yang ketiga yaitu manunggal. Mengandung pengertian ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian yang keempat, wibawa. Mengandung pengertian bahwa ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain, sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara, semakin besar pula kewibawaannya. Selanjutnya sifat ketahanan nasional yang kelima yaitu konsultatif dan kerjasama. Mengandung pengertian bahwa ketahanan nasional tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sifat konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Konsep ketahanan nasional juga dapat dipandang sebagai suatu pilihan atau alternatif dari konsepsi tentang kekuatan nasional atau national power. Oleh negara-negara besar di dunia, konsepsi tentang kekuatan biasanya bertumpu pada kekuatan fisik militer dengan politik kekuasaannya atau power politik. Sedangkan ketahanan nasional tidak semata-mata menggunakan kekuatan fisik, melainkan memanfaatkan daya dan kekuatan lain yang ada pada suatu bangsa. Ketahanan nasional merupakan suatu konsepsi dalam pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan kemakmuran, serta pertahanan dan keamanan
di dalam kehidupan nasional dengan tidak memandang aspek-aspek alamiah secara terpisah-pisah, melainkan melihatnya secara korelatif, di mana aspek yang satu senantiasa berhubungan erat dengan aspek lainnya, sedangkan keseluruhannya merupakan suatu konfigurasi yang menimbulkan daya tahan nasional. Berikutnya, ciri-ciri ketahanan nasional, yaitu antara lain: yang pertama, merupakan kondisi sebagai prasyarat utama bagi negara berkembang. Yang kedua, difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan. Yang ketiga, tidak hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Selanjutnya, ciri ketahanan nasional yang keempat didasarkan pada metode Astagrata, yaitu seluruh aspek kehidupan nasional tercermin dalam sistematika Astagrata yang terdiri atas 3 aspek alamiah dan 5 aspek sosial. Selanjutnya, ciri ketahanan nasional yang kelima adalah berpedoman pada wawasan nasional atau wawasan Nusantara. Asas ketahanan nasional Indonesia adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan nasional yang terdiri antara lain: yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan, yaitu kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial, baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasinya, kondisi kesejahteraan dan keamanan harus selalu ada dan berdampingan pada kondisi apapun. Yang kedua, asas komprehensif, integral, atau menyeluruh terpadu, yaitu sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras dari seluruh aspek kehidupan masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga, aspek mawas ke dalam dan mawas keluar, yaitu sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa dan lingkungan sekelilingnya yang saling berinteraksi. Dalam prosesnya dapat timbul berbagai dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk itu diperlukan sikap mawas ke dalam dan mawas keluar. Selanjutnya, yang keempat, asas kekeluargaan, mengandung makna keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam asas ini diakui adanya perbedaan yang harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan, serta menjaga agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistik yang saling menghancurkan.